pembelajaran kita. Siapa yang menjadi petugas hari ini untuk memimpin kita dalam berdoa? Menyanyi dan berdoa. Si Friska sama si Justina. Baik teman-teman, sebelum kita berdoa, kita bernyanyi. Hari ini terasa lagi kita sudah ya. Serta kekuatan kepada kami. Ya Tuhan, bagi juga guru kami yang mengajari kami Tuhan Yesus, berikanlah kekuatan kepada mereka. Ya Tuhan, menyanyilah doa yang singkat kami lanjutkan melalui nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, terima kasih. Sekarang kita akan absensi dulu ya. Agusman Gule, ada Bu. Agustinus Gule, ada Bu. Agustrian, Anjani, Antonius, Arifin, Asmiranda, Desman, Daria, Esther, Friska, Julvan Ivan Kois, Karyati, Lasarwan, Lestina, Lucia, Neta, Paskalis, Alex, Rifael Pangalulu, Rizky, Sahabat, Senyuwati, Veronica, Victor Frances, Wandi, Yadin Krisman, Yovita Tini. Oke, baik. Hari ini hadir semua ya. Kita akan memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ya, yaitu kita masuk pada tema di mana kemarin juga kita sudah memulai ya pelajaran kita, dan kita masuk pada pertemuan kedua pada bab indahnya mengampuni pada hari ini. Nah, saya mau tanya dulu, ya, Ibu mau bertanya, pernah nggak kamu disakiti? Pernah. Disakiti oleh teman? Pernah. Dimarahin? Pernah. Apa yang kamu alami? Kecewa. Terus apa lagi? Sedih, ya? Iya. Marah nggak? Marah. Benci? Benci. Pasti, karena kita, apalagi kalau kita berantem, ya kan? Iya. Oke, baik. Pada hari ini kita akan menganalisis, ya, kisah Yusuf, ya. Mungkin pernah Anda mendengarkan kisah Yusuf.
sekolah minggu atau di mana dia disakiti oleh Saudaranya. saudaranya. Jadi dalam hal ini, bagaimana dalam kehidupan ini kita bisa mengampuni. Jadi yang jadi materi kita pada hari ini adalah bagaimana mengampuni. Ya. Nah, mengampuni itu artinya memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tanpa mengungkit lagi. Ya. Bisakah Anda mengampuni jikalau Anda sudah disakiti oleh temanmu? Iya. Yakin? Yakin. Oke. Tapi pengalaman ada orang yang mungkin bertahun-tahun dia tidak bisa mengampuni. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, ya memang kita harus mengampuni. Sangat penting untuk mengampuni. Kenapa? Kenapa sangat penting untuk mengampuni ini? Karena kalau kita tidak bisa mengampuni sesama, maka hubungan kita menjadi tidak baik. Ya. Hubungan kita dengan sesama atau dengan teman tidak ada lagi keakraban, bahkan tidak bercakap, ya kan? Ya. Tidak saling menyapa. Kalau ketemu maka tidak akan saling menyapa. Kenapa? Karena sudah ada rasa benci. Nah, berarti hubungan yang baik akan menjadi berantakan. Maka kita wajib memberikan pengampunan. Nah, minggu yang lalu kita sudah lebih membahas tentang bagaimana itu pengampunan, pengertian pengampunan, kenapa pentingnya pengampunan. Hari ini kita akan menyaksikan ya seorang tokoh Alkitab yang bisa mengampuni walaupun dia sudah disakiti luar biasa. Anda tahu? Tahu tokoh yang ada di Alkitab yang bisa mengampuni? Tahu. Ada juga yang ragu-ragu ya. Ada yang ragu-ragu menjawab, ya. Atau mungkin malas waktu itu ke sekolah minggu sehingga gak pernah dengar siapa tokoh Alkitab yang bisa mengampuni saudara-saudaranya walaupun dia sudah disakiti. Walaupun dia sudah disakiti, bahkan hampir dibunuh. Baik, berikut ini kita akan menyaksikan video tentang nanti seorang tokoh Alkitab yang bisa mengampuni saudara-saudaranya. Oke, baik. Di akhir video ini nanti maka Anda akan menganalisis video ini apa yang Anda lihat, apa yang dilakukan oleh seorang tokoh, ya. Terus bagaimana sikapnya, maka Anda harus memperhatikannya dengan baik-baik supaya nanti pekerjaan yang ada di LKPD ini bisa Anda kerjakan dengan baik. Ya, jadi dikerjakannya secara kelompok. Terima kasih sudah terlebih dahulu membuat kelompok. Dan sekarang saya akan membagikan dulu LKPD-nya sebelum kita memutar video. Sekarang kita akan menyaksikan videonya. Ibu harapkan bisa menyaksikannya dengan baik supaya bisa dimengerti dan bisa nanti dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Yusuf, ini luar biasa. Kamu di penjara, tapi kamu juga yang mengaturnya. Jadi, bagaimana kamu bisa ada di sini? Ceritanya menarik sekali. Ketika masih muda, aku bermimpi seperti nyata. Aku bermimpi semua kakakku seperti bintang di langit. Dan mereka sujud kepadaku. Dengan penuh semangat,
Aku menceritakan mimpi itu kepada mereka. Dia hanya bohong. Dan mereka marah kepadaku. Itu semua omong kosong dari mulutmu, Yusuf. Aku tidak sadar kalau semua kakakku iri akan mimpiku itu. Dan juga terhadap rasa sayang ayah kepadaku. Suatu hari, mereka akhirnya muak. Kakakku sendiri menjualku sebagai budak. Aku mendengar bagaimana mereka akan menjelaskan pada ayahku bahwa aku dibunuh oleh binatang buas. Anakku. Itu pasti membuat ayahku sangat sedih. Lalu, ketika menjadi budak, aku dipenjara untuk hal yang tidak aku lakukan. Akhirnya aku di sini. Kedengarannya itu sangat tidak adil. Aku ingin dapat kesempatan bertemu semua kakakku dan melihat keadaan mereka sekarang. Aku harap mereka sudah berubah. Yusuf, aku mengerti. Yang kamu butuhkan adalah rencana jitu. Rencana untuk keluar dari sini. Maksudku, bagaimana mereka bisa menghormatimu jika kamu terkurung di dalam sini? Tuhan punya rencana untuk kita semua, Grace. Itu yang ku tahu. Dan apapun alasannya, aku harus ada di sini hanya untuk melayani Tuhan semata. Yusuf! Oh! Gawat. Lama tak jumpa, kawanku. Aku pikir kau sudah melupakan aku. Maafkan aku, Yusuf. Marilah, mungkin ada cara untuk mengeluarkanmu dari penjara. Aku datang atas permintaan Fir'aun karena kau memberitahu arti mimpiku 2 tahun yang lalu ketika aku di penjara bersamamu. Semua yang kau katakan tentang mimpiku jadi kenyataan, persis seperti yang kau katakan. Aku ditugaskan kembali seperti yang kau jelaskan. Tapi sekarang, Fir'aun dihantui mimpi yang mengerikan dan sangat membingungkan Yusuf. Tidak seorang pun di negeri ini yang dapat menjelaskan arti mimpinya dan membuatnya tenang. Roh dari Allah yang benar sanggup menyediakan apa yang Fir'aun cari. Iya, tapi jika tafsir mimpimu tidak menyenangkan Fir'aun, Terima kasih. Berapa lama kita sudah di sini, Gis? Sudah cukup lama sejak Superbook bawa kita melompati waktu. Dan semua rencana yang kau buat untuk menolong Yusuf kembali ke Kanaan tidak ada yang berhasil. Gimana kalau kamu bantu kita, Chris? Banyak orang kelaparan yang berusaha membeli gandum. Secara statistik, rencanamu mempertemukan Yusuf dan kakaknya tidak akan berhasil kecuali mereka datang sendiri. Ya? Kalau terjadi, aku botaki kepalaku dan berpakaian seperti orang Mesir. Permisi, aku Yehuda. Aku dan saudaraku sudah berjalan jauh dari Kanaan. Coba aku bisa pinjam pisau cukurnya Yusuf. Hah? Yusuf, cepat lihat. Chris, memangnya ada apa? Mungkin kamu kenal dengan mereka yang di pintu itu? Mereka adalah kakakku. Menurutmu mereka masih mengenalmu setelah sekian lama? Pasti mereka pikir aku sudah mati. Tapi Allah datangkan mereka pasti ada alasannya. Baiklah, begini saja. Tunjukkan dirimu dan pakai kuasamu untuk mengambil ladang mereka. Setelah itu, mereka harus taat pada perintahmu. Akhir yang manis, mimpi digenapi. Wadah! Hebat kan aku? Aku perlu tahu
Apa mereka sudah berubah? Aku gubernur di sini. Apa yang dia lakukan? Oh, dia ikuti rencanaku. Kalian datang dari mana? Dari negeri Kanaan untuk beli makanan. Mata-mata. Kalian hanya menyelidiki kelemahan bangsa kami. Apa? Tuanku, kami 12 bersaudara. Yang terkecil Benyamin, ia bersama ayah kami di Kanaan. Dan adik kami yang satu lagi telah mati. Aku akan selidiki siapa kalian sebenarnya. Demi Fir'aun yang hidup, kalian tidak boleh meninggalkan tempat ini kecuali adik bungsu kalian juga datang. Pengawal, bawa mereka. Kita harus bawa Benyamin sebagai bukti bahwa kita tidak bohong. Tidak, kalian tidak boleh kembali. Ayah harus dengar. Gubernur memenjarakan kami karena ia pikir kami mata-mata. Tapi kami sudah membuat kesepakatan dengan membiarkan Simeon di sana, Ayah. Gubernur berjanji jika kita bawa Benyamin sebagai bukti kita tidak bohong, ia akan bebaskan Simeon. Anakku Yusuf sudah mati. Dan sekarang Simeon dipenjara di Mesir. Dan kalian mau bawa Benyamin? Tapi ayah, itu satu-satunya cara. Tidak, tidak akan kuizinkan. Ayah, dengarkan kami. Jika kuizinkan, kalian akan mati. Jika kita tidak pergi, kita pasti mati. Benyamin bersama mereka. Ketika mereka tiba, langsung mereka suruh masuk ke dalam istana. Padamu dan... Tuan, saudaramu kedapatan mencuri. Pengawal telah membawa mereka kembali. Apa? Mencuri? Bukan mereka. Ayo, kita lihat seperti apa sifat mereka yang sebenarnya sekarang. Jadi, Benyamin adalah pencurinya. Apa? Kenapa kamu mencuri pialaku? Benyamin tidak mungkin lakukan itu. Tuanku salah. Tidak mungkin. Tenang! Jangan khawatir. Aku tidak menghukum kalian semua. Hanya dia. Dia akan tinggal di sini sebagai budak. Yusuf, dengar! Jika mau menghukum, ambil aku saja. Biar anak ini pulang. Kau ingin gantikan dia? Benar. Ayah kami sudah cukup menderita karena kehilangan satu anak. Aku tidak mau ia berduka lagi. Piala itu tidak dicuri. Itu hanya ujian. Aku perlu tahu apakah kakak-kakakku sudah berubah. Kakakmu? Perhatikanlah. Aku Yusuf. Adikmu yang sudah lama menghilang. Aku sudah berubah. Dan sekarang aku tahu kalian juga sudah berubah. Yusuf, dia Yusuf. Ampuni kami, adik. Untuk segala yang kami lakukan padamu. Wah, keluarga besar yang bahagia. Mimpi digenapi.
Semua diampuni. Kalian bermaksud melukaiku, tapi Tuhan bermaksud baik. Dia membawaku kemari supaya aku dapat menyelamatkan banyak orang. Pulang, beritahu ayah bahwa Tuhan telah menjadikan anaknya tuan di Mesir. Ia dan seluruh keluarga akan pindah ke negeri ini. Aku akan mencukupi semuanya. Tak satu pun rencanaku berhasil. Bahkan jadinya lebih baik dari yang kuharapkan. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayah! Oke, baik. Kita sudah menyaksikan videonya. Tentunya Anda sudah tahu. Dan sekarang, sebelum Anda mengerjakan tugas diskusi, saya mau tanya dulu. Ya, mau tanya, kira-kira judul video itu tadi apa ya? Coba siapa satu orang begini? Ya, silakan. Judul video yang barunya Yusuf dan berhasil mimpi. Oke, benar ya? Benar. Oke, lalu si sahabat berdiri, saya mau bertanya nih, mengapa Yusuf bisa ada di Mesir? Coba jelaskan sesuai dengan yang tadi sudah dilihat di video. Karena Yesus dijual oleh saudara-saudaranya, karena saudara-saudaranya mengusir. Bisa ulang sekali lagi, ya, jelas. Karena Yesus dijual oleh saudara-saudaranya yang mengusir. Oke, terima kasih. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Yusuf ya ketika dia bertemu dengan adiknya Benyamin? Ada yang bisa menjawab? Ya, Siska, silakan berdiri. Perasaan yang dialami Yusuf ketika dia bertemu dengan adiknya Benyamin, perasaannya senang sekali bisa melihat adik tercintanya dan juga semua saudaranya. Oke, baik, terima kasih. Ada yang kasih pendapat yang lain? Tadi sesuai dengan yang sudah ditonton. Ada yang kasih pendapat yang lainnya? Tidak lah. Tidak ada lagi ya? Oke, satu kali lagi ya, saya mau bertanya ya. Apakah Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya yang telah menyakitinya ya dengan cara dia dibuang di sumur ya dan bahkan hampir dibunuh lalu dijual kepada saudagar ya saudagar yang berasal dari Mesir? Ada kira-kira yang bisa menjawab? Ya, silakan. Dia mampu mengampuni saudara-saudaranya karena dia tahu bahwa Tuhan telah memiliki rencana yang terbaik untuknya dan untuk saudara-saudaranya serta bangsanya. Oke, baik, terima kasih. Nah, sekarang kita akan mengerjakan tugas diskusi yang ada di LKPD. Silakan Anda kerjakan ya sesuai dengan apa yang sudah tadi kita saksikan bersama. Jadi ini lembar kerja kalian dan juga soal. Nanti di sini tulis nama kelompok ya, ketua kelompok, nama masing-masing, berapa orang kalian di sini, terus tanggal hari ini, lalu jawab pertanyaannya. Ya, ini pertanyaannya dan langsung bisa dijawab. Kalau nanti kekurangan tempat, maka bisa ditambahkan
kertas yang lain atau ditulis di sebelahnya ya. Oke, baik, terima kasih. Silakan dikerjakan ya, Nak. Baik, sekarang kita akan mendengarkan hasil diskusi dari setiap kelompok. Ya, kelompok-kelompok ini akan mempresentasikan apa yang telah didiskusikan. Mungkin Anda telah menganalisis apa yang sudah Anda tonton tadi. Nah, kita mulai dari kelompok yang bagian depan ini untuk mempresentasikan. Silakan. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk menganalisis tentang kisah Yusuf yang mampu mengampuni kesalahan saudara-saudaranya. Jika kita mengampuni seseorang, upaya kita tidak berhenti hanya pada sekedar mengampuni. Kita juga berupaya memulihkan hubungan kita dengan orang itu, seperti yang telah dilakukan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya yang telah menyakiti di masa lalu. Baik, terima kasih atas presentasinya. Kasih aplaus dulu kepada kelompok. Sekarang kalau ada tanggapan dari kelompok lain dan tanggapan atau pertanyaan, maka dipersilahkan. Ya, silakan. Baik, kami pertanyaan peraturan kami itu mengapa Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman kami Agusman. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya karena Yusuf lebih disayangi oleh ayahnya daripada saudara-saudaranya. Oke, baik, terima kasih. Berikan lagi tepuk tangan. Kalau boleh saya tambahkan ya, atau ada yang menambahkan? Ada yang mau menambahkan jawaban dari kelompok ini? Dari kelompok lain? Ada? Tidak ada? Oke, jadi ibu mau tambahkan bahwa bukan hanya karena ayahnya menyayanginya, tapi karena juga mimpi-mimpinya ya, yang mengarah pada saudara-saudaranya dan orang tua akan sujud kepadanya. Walaupun pada akhirnya dia akan mimpi itu menjadi kenyataan. Ketika dia ada di Mesir, maka datang saudara-saudaranya karena Mesir dilanda oleh kelaparan, maka saudara-saudaranya datang dan menyembah kepada Yusuf yang telah menjadi gubernur pada saat itu. Baik, sekarang kita akan mendengarkan lagi presentasi dari kelompok yang lain. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk menganalisis kisah Yusuf mampu mengampuni kesalahan saudara-saudaranya. Mengampuni artinya kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak memungkinkan kesalahan itu lagi. Dan mengampunan itu adalah sebuah keputusan dari hati, dan mengampuni tidaklah mengubah masa lalu, melainkan mencerahkan masa depan. Artinya, pengampunan yang diberikan tidak berarti menghapus masa lalu karena semua sudah terjadi. Dengan mengampuni, seseorang dibebaskan dari beban kebencian dan hati terasa damai. Dengan begitu langkah ke depan menjadi cerah. Baik, terima kasih atas presentasinya yang telah diberikan oleh teman-teman. Dan sekarang kita akan mendengarkan ya dari kelompok lain yang bisa memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini.
Ada dari siswa kami, dipersilakan. Ya. Yang menjadi kesimpulannya adalah mengampuni artinya kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengulanginya lagi. Dan pengampunan itu adalah sebuah keputusan dari hati. Dan mengampuni tidaklah mengubah masa lalu, melainkan mencerahkan masa depan. Artinya, pengampunan yang diberikan tidak berarti menghapus masa lalu karena semua sudah terjadi. Dengan mengampuni, seseorang dibebaskan dari kebencian dan hati terasa damai. Dengan begitu, langkah ke depan menjadi cerah. Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi mengampuni itu bisa juga dengan kita mengampuni maka kita memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Nah, sekarang kita akan mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. Dan sebelum kita tutup, maka kita bersatu dulu dalam doa. Ya, kita dipimpin dalam doa oleh si Rizky. Ya, kepada anak-anak Rizky dipersilakan. Untuk mengakhiri pelajaran kita teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan di mana waktu telah menyertai kami sudah dari awal kami mulai proses belajar mengajar kami, pertengahan hingga sementara kami mengakhirinya. Dan kami tahu Tuhan dibutuhkan karena kekuatan dan ibadah kami Tuhan dan kami bersyukur kepada kami semua. Dan juga Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah di tempat ini. Kiranya Bapak senantiasa menolong kami di perjalanan. Dan terima kasih atas semua pelajaran yang telah kami terima pada hari ini. Kiranya Allah menerangkan diri kami supaya menjadi berkat di masa yang akan datang. Dan kami berdoa kepada Guru yang telah mengajarkan pada hari ini Bapak, berilah dia kekuatan sehingga ke depan kami bisa bersama-sama dan dapat mengajarkan dengan bersama-sama ke depan dengan kami. Ya Bapak, dalam mana yang jauh dari kesempurnaan ini, jangan mau melakukan kami malah yang sedang mencari. Amin.